Apakah kerajaan Atlantis benar-benar ada di kehidupan nyata? Baru-baru ini, sebuah karya Ghost meniup lampu di Namhae Kuihu telah diadaptasi menjadi film pertama. Pekerjaan ini sangat sulit untuk diedit. Dianggap sebagai negara Kuihu dari Atlantis Timur. Negara Guixu ini, dekat Laut Selatan di Cina, juga dikenal sebagai negara Hentin. Lokasinya berada di tengah dua lautan. Jadi ini masih legenda. Para Heavenly Hatters di sini biasa menggunakan api yang bisa menyala di dalam air. Ini mungkin negara pemuja bulan. Semuanya, lihat ini. Mereka menggunakan matahari sebagai totem mereka. Bukan membenci Tuhan. Itu matahari. Segitiga emas Mokim kali ini telah menerima penolakan dari sekelompok arkeolog. Artefak yang hilang adalah cermin tulang Qinhuang. Dikatakan dapat melihat setan pada manusia. Beberapa tahun yang lalu dia berada di kapal budak Maletien. Sayangnya, perahu itu akhirnya tenggelam ke dasar pusaran karang laut yang berbahaya. Itu adalah tempat yang sangat gelap. Badai hujan tidak pernah berhenti. Disebut Bermuda Nanhai. Sekelompok orang Hobbit Nat baru saja mendekati laut itu ketika sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba kabut naik. Theodolite dan kompas di atas kapal juga hilang kendali. Ketika perahu telah turun, itu berarti diliputi oleh rasa takut akan kematian. Untungnya, di atas kapal, ada Kapten Mokim yang menjaga. Shirley Duong mengeluarkan harta totem ikan tutin. Itu bisa merasakan bulan. Kepala ikan akan selalu menghadap ke timur. Teteskan saja pil dan ikan tutin akan menjadi bulan. Saat ini, arah yang harus dituju adalah timur. Jadi, meskipun kompas tidak terkendali, kompas masih dapat menunjukkan jalan kepada orang-orang. Perahu melanjutkan perjalanan menuju pusaran karang. Berdasarkan pengalaman, semakin dekat, semakin mudah kehilangan nyawa. Dengan sangat cepat, perahu besar yang menakutkan itu lewat. Lambung kapal segera membusuk. Ketika dia melihat ke atas, tidak ada kehidupan yang terlihat. Pakar eksplorasi kelautan, Truong Min menjelaskan. Ini adalah kapal hantu. Legenda mengatakan bahwa ada hantu di atasnya. Begitu Anda menemukannya di laut, Anda akan terikat padanya. Orang-orang awalnya tidak percaya. Tapi sebenarnya kapal hantu itu muncul lagi. Lari lurus untuk menabrak perahu. Kapten buru-buru berakselerasi. Meski enggan melarikan diri, ia terjerat jaring ikan. Segitiga emas hanya bisa mencoba bertahan di sisi perahu, dan untungnya lolos. Tapi gelombang besar datang. Fuong Yutu dijatuhkan ke laut. Shirley Duong segera melempar pelampung. Tapi seolah-olah ada sesuatu yang dengan cepat berenang ke arah Wang Budi. Setelah temanmu kabur, sosok kecil yang sakit-sakitan melompat ke laut lagi. Ternyata Putri Tuan Nguyen, Dalin, jatuh sendiri. Tidak menyangka gadis ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak lama setelah itu, perahu akhirnya masuk. Legenda mengatakan ada mata laut di pusaran. Itu adalah lubang hitam tak berdasar di laut. Sekalipun Anda mengambil semua air di dunia, akan sulit untuk mengisinya dengan air. Shirley Duong merekomendasikan agar orang hanya bertindak di luar pusaran. Setiap orang dibagi menjadi tim-tim kecil untuk menyelam ke laut. Namun semuanya tidak menunjukkan bekas-bekas kapal yang tenggelam. Sebaliknya, mereka telah mengambil banyak mutiara langka. Yang memimpin aksi ini adalah Paman Min, yang ingin menemukan kacamata Qinhuang. Dia memberanikan diri bersiap untuk menerobos di dalam pusaran. Namun sementara itu di laut tiba-tiba sebuah peti mati melayang. Di arah yang terlihat jauh, ada sebuah pulau. Ini membuat Truong Min merasa sangat sial. Di laut tiba-tiba muncul sebuah pulau. Itu pulau hantu. Pulau hantu terhubung ke mata laut. Jadi semua legenda itu benar. Tapi Paman Min merasakannya. Mungkin akan ada petunjuk tentang cermin tulang Qinhuang. Setelah mengambilnya, ternyata pola pada peti mati itu memang sangat mirip dengan pola cermin tulang. Paman Min segera memerintahkan agar peti mati itu dibuka. Seseorang akan memasukkan kepalanya untuk menonton hasil. Tolong aku. Kemudian di peti mati, monster melompat keluar. Semua orang melihat ke bawah ke arah laut. Di sekeliling mereka muncul peti mati yang tak terhitung jumlahnya dari jenis yang sama. Dalam sekejap mata, monster merayapi seluruh perahu. Di atas kapal dengan daya tembak sekecil itu tidak cukup. Tak henti-hentinya ada awak kapal yang mati mengenaskan di tangan monster. Tetapi orang lain hanya bisa bersembunyi di dalam dan dengan paksa memblokir pintu keluar. Saat semua orang putus asa,
Monster seperti kodok merangkak keluar dari cerobong asap kapal. Itu melompat ke geladak dan berteriak. Dalam sekejap, monster lain lari. Ternyata kodok ini adalah teman Dalin. Bertahun-tahun sebelum Guru Nguyen pergi ke laut, dia keliru masuk ke pusaran karang. Dan juga menemukan kapalnya sekarang. Saat itu, semua awak kapal di atas sudah mati. Hanya Dalin dan kodok yang dikurung di dalam sangkar. Kali ini, dia rela kembali ke mimpi buruk tahun itu untuk membawa Dalin kembali ke tanah airnya, untuk memecahkan rahasia identitas musuh. Katak dari sebelumnya juga termasuk wilayah laut ini. Sekarang akhirnya bisa pulang. Melihat bulan besar di atas kepala, orang-orang mengingat kisah yang pernah diceritakan Truong Min. Tahun itu, kapal Maletieno juga mengalami banyak hal aneh di wilayah laut ini. Ini adalah cermin yang dapat mencerminkan keinginan manusia. Orang kaya itu memegangnya sebentar. Kemudian, di tempat tidurnya, seorang penari seksi berbaju merah muncul. Ketika orang lain melihatnya, mereka tidak bisa menahan air liur. Pada saat yang sama, di laut tiba-tiba muncul peti mati. Setelah dijemput oleh kru, buka peti mati. Penampilan tubuh wanita itu secara tak terduga mirip dengan gadis itu. Kemudian permukaan laut berubah menjadi merah menyala. Kapal juga tenggelam ke dasar laut. Bulan malam itu, sebesar dan bulat seperti malam ini. Laut di depannya tiba-tiba bersinar terang. Melihat ke sana, semua orang telah tiba saat ini. Mata laut berputar-putar. Jika Anda melarikan diri, Anda mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Orang hanya bisa berpegangan pada sesuatu yang kokoh, lalu menunggu untuk ditangkap di mata laut. Hidup atau mati, hanya menuruti kehendak Tuhan. Semua orang keluar dan segera menemukan diri mereka di tengah dua dasar laut. Tampaknya tempat ini adalah titik pinus mata laut dalam legenda situs negara Hantin. Dan Dalin juga satu-satunya keturunan dari suku Hantin. Karena untuk Fire Dragon menggunakan pure Blue Fire, teknik pengecoran perunggu di tempat ini sudah mencapai tingkat kerugian. Meski untuk sementara aman, laut dua lantai ini tidak tahu sampai kapan bisa bertahan. Sekarang tugas pertama adalah menemukan jalan keluar terlebih dahulu. Semua orang berjalan lurus ke depan tetapi terhalang oleh puing-puing kapal yang luas. Ini adalah kapal Maletien Slave yang ditenggelamkan sebelumnya. Semua orang dengan cepat mengganti peralatan selam mereka dan beraksi. Sekelompok pencari jalan bisa keluar. Anggota kelompok lainnya pergi untuk mengambil cermin tulang Kinwang. Selama proses itu, di kepala Hobetnat, suara yang akrab itu bergema. Saya ingin pulang ke rumah. Saya ingin pulang ke rumah. Saya ingin pulang ke rumah. Hobetnat kembali ke sumber suara. Gadis berbaju putih itu berdiri di bagian terdalam dari perahu yang tenggelam. Hobetnat bukan pertama kalinya melihat gadis ini mengenakan pakaian putih. Beberapa tahun yang lalu di makam kuno Chao Suong, Hobetnat menemukan tubuh seorang wanita berusia 1000 tahun yang mengenakan pakaian pernikahan. Di bawah topeng tubuh itu seolah-olah menyembunyikan pusaran hitam, menyebabkan Hobetnat untuk sementara memasuki hantu. Sejak saat itu, tubuh itu sering menggendong gadis berbaju putih yang muncul dalam mimpi Hobetnat, bahkan mengutuknya. Danau Kelelawar Nat. Kamu tidak akan pernah lepas dari kutukanku. Orang di sebelahmu. Semua harus mati. Awalnya, Hobetnat mengira itu hanya sesuatu yang najis di kuburan yang menempel. Tapi sekarang dia menemukan cermin tulang. Kenangan ketika dia menjadi tentara juga terus muncul kembali. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Hobetnat tiba-tiba menjadi gila. Jika bukan karena rekan satu timnya tiba tepat waktu, kemungkinan besar dia akan mati. Setelah beberapa saat, kabar baik datang dari pihak Frentu. Mereka akhirnya menemukan jalan keluar. Tapi cermin tulang Kinwang masih belum terlihat. Tidak ada yang tahu bahwa Hobetnat benar-benar menemukan harta karun ini. Tapi dia selalu berpikir ini adalah nasib buruk, jadi dia tidak mengatakannya. Setelah semua orang tertidur, dia menyelinap keluar dan mengambil cermin Kinwang. Tapi dia hampir ditemukan oleh Paman Min. Melihat penampilannya yang tergesa-gesa, Hobetnat langsung ragu. Mengapa dia sangat ingin menemukan cermin tulang Kinwang? Selain itu, bahkan dia tidak menyesali biaya apapun. Bahkan jika dia membunuh semua orang, dia tetap harus mendapatkan harta ini. Legenda mengatakan bahwa cermin ini dapat melihat tulang manusia dan setan pada manusia. Apa setan di Hobetnat? Film ini berjudul Ma Meniup Lampu di Nam Hai Kui Hu.
Dari judulnya terlihat bahwa banyak adegan dalam film tersebut jika tidak di laut, akan terjadi di bawah air. Dibandingkan dengan adaptasi Ghost Blow sebelumnya, semakin tinggi persyaratan untuk para aktor, semakin besar kesulitan pembuatan film. Ini juga salah satu alasan mengapa buku Nam Hai Kui Hu belum difilmkan. Jika Anda tertarik dengan cerita berikut, film telah ditayangkan. Pergi temukan jawabannya sendiri.